Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di RHS Renungan Harian Sulung. Apa kabarnya? Saya percaya kasih penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin saudara? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali melakukan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami bila firman-Mu selalu menguatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih di Yohanes 4 ayat 42. Ayat yang kita baca seperti yang kemarin. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, ya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Dia benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ketika orang banyak sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria itu melakukan pemberitaan Injil yang sangat sederhana. Saudara, perempuan Samaria ini tidak mampu menceritakan siapa Tuhan Yesus karena memang baru dikenal, baru tahu, baru berubah hidupnya. Selain sukacita yang besar di dalam dirinya, dia juga saudara bukan pengkhotbah atau pengajar. Karena perempuan Samaria ini nggak pernah masuk sekolah teologi gitu ya. Perempuan Samaria ini juga bukan guru. Dia perempuan biasa yang sudah dikekang oleh dosa yang menjeratnya untuk binasa. Tapi dia memperoleh kasih karunia Allah sehingga dia boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah perempuan Samaria. Dia hanya seorang yang berdosa, yang dosanya dibukakan oleh Tuhan Yesus. Dia seorang yang mengalami pengampunan dosa. Dia seorang yang mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Dia seorang yang mengalami pemulihan dirinya yang luar biasa. Dia hanya seorang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perempuan Samaria ini yang pasti dia memiliki hati yang penuh sukacita, yang meluap-luap, yang luar biasa. Karena dia sudah dibebaskan dari kebinasaan. Dan sekarang dia sudah diselamatkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Maka saudara, sukacita itu terus berkobar di dalam dirinya. Sukacita itulah yang dia tidak tahan untuk tidak menceritakannya. Sukacita itu yang membuat dia tidak berdiam diri, melainkan pengalaman-pengalaman sukacita itu terus ceritakan kepada orang banyak, supaya orang banyak juga datang kepada Tuhan Yesus. Dia hanya berkata, mari lihatlah di sana, mungkinkah dia Kristus? Mungkinkah dia Mesias? Mungkinkah dia juru selamat? Perempuan Samaria itu hanya mengatakan itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, orang banyak datang kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria berbondong-bondong bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang Samaria itu berkata apa? Kami percaya. Karena kami sudah mendengar dia. Kami percaya. Karena kami sudah tahu sendiri apa yang dia tahu, apa yang dia percaya, apa yang dia dengar. Dia juru selamat dunia. Oh saudara, itulah berita yang disampaikan oleh orang banyak. Oleh orang-orang Samaria yang mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Juru selamat yang bukan orang Yahudi saja. Juru selamat yang bukan untuk
kelompok-kelompok yang hanya keturunan Yakub saja, Israel saja. No, bukan. Tetapi keselamatan itu juga kepada orang Samaria. Keselamatan itu kepada semua manusia, kepada semua orang di seluruh dunia. Itulah yang disaksikan oleh orang Samaria. Orang Samaria menyatakan dengan jelas dia juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang Yahudi, bukan saja termasuk juru selamat orang Samaria, tapi dunia. Kenapa saudara? Karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa adalah dunia yang membutuhkan juru selamat. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saya ulang sekali lagi saudara, dunia ini membutuhkan juru selamat. Kenapa saudara? Karena keselamatan itulah yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Saudara, kebutuhan pokok kita bukan sandang, pangan, papan. No, bukan saudara. Kebutuhan pokok kita yang sesungguhnya adalah supaya kita betul-betul diselamatkan. Kita bisa cari sandang, pangan, papan. Oh, kita bisa berkelimpahan dengan sandang, pangan, papan kita. Seluruh dunia ini kita miliki. Tapi kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, mengapa orang Samaria mau datang kepada Tuhan Yesus? Mengapa orang Samaria mau mencari Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena mereka membutuhkan juru selamat bagi hidup mereka. Maka orang Samaria yang begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, orang Samaria yang mendengar Tuhan Yesus, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, ketika dia datang di tengah-tengah hidup orang Samaria yang ada dalam kegelapan, akhirnya mereka berkata, betul, dia datang menjadi juru selamat dunia. Saudara, maka sampai di sini kita melihat, kita berani mengatakan saudara bahwa tidak ada gunanya. Sekali lagi ya, saya ulang saudara ya, tidak ada gunanya engkau mendapat seluruh kekayaan dunia ini, tetapi hidupmu ada di dalam kebinasaan. Harta dunia tidak akan mampu menyelamatkan hidupmu dengan apapun. Saudara, tidak akan. Saudara, kalau tidak bisa menyelamatkan kita, untuk apa kita mati-matian hidup dalam dunia dan mencari dunia untuk kita miliki? Hati-hati dengan tipuan iblis, saudara. Yang seolah-olah ketika aku memiliki dunia ini, aku bisa selamat. No, tidak saudara. Dunia tidak bisa menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu saudara, apakah yang dapat kita refleksikan dari peristiwa ketika orang-orang Samaria berkata benar, dia juru selamat dunia? Maka aplikasinya bagi saudara dan saya, sudahkah engkau bertemu dengan dia yang adalah juru selamat dunia? Tuhan Yesus yang mengasihi engkau, Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan engkau. Sudahkah kita yang bertemu dengan Tuhan, yang memiliki sukacita yang luar biasa karena saya tidak binasa, saya sudah diselamatkan Tuhan? Sudahkah saya juga memberitakan kepada dunia yang membutuhkan juru selamat bahwa dunia perlu Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia? Saudara, biarlah kita renungkan refleksi ini dan kita ambil saat teduh. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau juru selamatku.
Tuhan, aku percaya Engkau Tuhanku dan Engkau Juru Selamat dalam hidupku. Walau ku harus berjalan, Itulah perjalanan hidup saudara dan saya. dalam lembah kekelaman, Dunia yang berdosa membawa kita dalam kekelaman. oh Tuhan, Tapi ingat, nyatalah bagi perlindungan saudara dan saya dalam Tuhan Yesus nyata dalam hidupmu. Tiada pernah sedetik pun, Amin ya Tuhan. tiada pernah kau tinggalkan. Ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan. Mulia Terima kasih Tuhan. dan sempurna, Terima kasih. Engkau mulia, Engkau sempurna. Kaulah Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, Engkau Ya Tuhan, Juru Selamat. Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu Engkau memberikan kemenangan. kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Teduhkan hati kita. Biar Engkau undang Tuhan. Ku harus berjalan Masuklah dalam hidupku. dalam lembah kekelaman, Terlebih ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. oh Tuhan, Ya Tuhan, Kau perlindunganku. Allah bagi hidupku. Amin Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah kau tinggalkan, dan sempurna Hanya Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, janji-Mu kemenanganku. kemenanganku, selamanya Besar setiamu besar setiamu Tuhan di hidupku. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Karena aku sudah menyelamatkan engkau. Aku memelihara engkau. Percayalah kepadaku keselamatan itu. Aku berikan kepadamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
di hidupku, di hidupmu, di hidup kita semua. Undanglah Dia. Undanglah Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Tetapi juga beritakan berita sukacita. Katakan kepada dunia bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dunia kami yang binasa ini. Dunia yang tidak bisa menyelamatkan kami dengan cara apapun. Bahkan di dalam dunia ini yang hidup kami mati-matian mencari apa yang ada dalam dunia. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah di dalam dunia ini kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini kami memiliki Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamatkan kami, pribadi kami, keluarga kami, saudara kami, famili kami, teman sahabat kami, seluruh dunia ini. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di RHS yang akan datang. Faith at Home. Biarlah iman kita bertumbuh di dalam keluarga kita. Tuhan berkati.